Today I want to encourage you. Tapi saya ingin menguatkan saudara, bahkan ketika kita semua itu masih menonton ibadah di rumah, saya ingin menguatkan saudara, berapa dari saudara yang tahu bahwa firman Tuhan itu masih dapat menjamah saudara dimanapun saudara berada. Dan keadaan ini, di mana kita berada di sini, tetap ada di rumah, itu mengingatkan saya akan perwira ini yang datang kepada Yesus di kitab Lukas. Perwira ini datang kepada Yesus untuk datang ke rumahnya untuk menyembuhkan prajuritnya. Dan lihatlah di Lukas 7 itu Yesus berkata kepada perwira itu, "Oke, aku akan datang ke tempatmu dan aku akan menyembuhkan prajuritmu." Tetapi Yesus terkejut karena perwira ini berkata, "Tuhan, janganlah bersusah-susah. Engkau tidak harus datang." Di ayat 7 dikatakan, "Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Wow, haleluya. Saudara tahu, ketika saudara dan saya tidak dapat merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah krisis kita, ketika saudara dan saya tidak dapat merasakan hadirat Tuhan hanya karena saudara di rumah dan tidak di gereja, ketika saudara dan saya tidak merasa bahwa Tuhan itu ada di sebelah kita ketika kita melewati masa-masa yang susah, saya ingin menguatkan saudara melalui kisah ini, firman Tuhan itu bukanlah pengganti yang lebih inferior atau lebih rendah daripada hadiratnya. Firman Tuhan itu bukanlah pengganti yang lebih inferior daripada hadiratnya. Berapa dari saudara dapat katakan amin? Karena kalau saudara dapat menangkap iman yang sama dari perwira ini, maka saudara, sekalipun kita tidak dapat hadir di gereja, sekalipun kadang kita tidak dapat merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah krisis yang kita alami, saudara, selama saudara membuka hati saudara dan siap untuk menerima firman-Nya, saya dapat katakan bahwa firman Tuhan itu bukan pengganti inferior terhadap hadiratnya. Kalau saudara memiliki iman, percaya bahwa transformasi, mujizat, pertumbuhan itu masih dapat terjadi sekalipun saudara di rumah saja. Kalau saudara percaya, berikan Tuhan Yesus ke segala kemuliaan. Tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Oleh karena itu, saya ingin memulai dan melanjutkan mengenai kerajaan Allah. Mari kita bersiap-siap untuk membuka hati kita. Ketika kita membuka hati kita dimanapun kita berada, firman Tuhan akan mengubahkan kehidupan saudara, akan melayani kehidupan saudara, dan firman Tuhan akan menjamah saudara. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah berbicara tentang kerajaan Tuhan. Dan kerajaan Allah, kita sudah mengatakan adalah tata dan peraturan Tuhan di dalam hati kita. Tuhan bertata di dalam hati kita. Dan Pastor Cole mengatakan semakin kita mengizinkan Tuhan untuk bertata, berperan di dalam setiap area kehidupan kita, apa yang terjadi? Matius 6 ayat 33 itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara membuat Yesus sebagai penguasa di dalam hati saudara. Dan tidak hanya itu, Pastor Kong juga menekankan kepada kita kepentingnya kerohanian kita. Dikatakan di dalam Roma 14 ayat 17 bahwa kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya apa? Tuhan berkuasa di dalam hati kita ketika kita berfokus kepada kerohanian kita, membuat kerohanian itu adalah tujuan hidup kita, dan membuat Yesus sebagai penguasa dalam hati kita. Dan ketika Tuhan Yesus berkuasa dalam hidup kita, itu akan membawa kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam hidup kita. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh kuasa Allah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu hidup di dalam diri kita, Tuhan dan Allah Roh Kudus itu akan memproduksikan atau menghasilkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita sekalipun kita mungkin mengalami masa-masa penuh tantangan. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu yang akan menghasilkan apa yang ditawarkan oleh kerajaan Allah. Oleh karena itu, itulah yang ingin saya bicarakan dengan saudara, bagaimana Allah Roh Kudus menolong kita supaya kita dapat menjadi efektif di dalam kerajaan Allah. Bagaimana Allah Roh Kudus itu akan menolong kita supaya kita tetap menjadi efektif di dalam kerajaan Allah. Bahkan sekalipun kita mengalami masa-masa yang penuh dengan kesulitan di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah keindahan menjadi orang Kristen ketika Allah Roh Kudus itu hidup di dalam diri kita dan kita membuat Yesus menjadi penguasa dalam hati kita. Entah apakah kita dalam masa yang baik, masa yang buruk, kita masih dapat tetap efektif di dalam nama Yesus. Siapa dapat katakan amin? Mari kita mulai. Bagaimana kita bisa menjadi efektif dalam kerajaan Allah? Apa artinya? Saudara tahu di dalam Yohanes 14, Yesus
Kalau saudara lihat di dalam Alkitab saudara, di dalam Yohanes 14, Yesus itu menguatkan dan sedang menyiapkan para muridnya untuk keberangkatannya menuju ke surga. Jelas sekali di sini para murid itu agak khawatir dan merasa takut tentang bagaimana kehidupan dan pelayanan tanpa Tuhan Yesus berjalan bersama dengan mereka. Dan saya pikir ini sangat dapat dipahami, karena kalau saya para murid itu, saya juga akan peduli, saya juga akan khawatir. Pertama, saya akan khawatir bagaimana pelayanan ini dapat terus menjadi efektif tanpa kehadiran Yesus. Yang kedua, saya juga akan khawatir bagaimana saya akan melewati kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan dan pelayanan saya tanpa hadirat Yesus dan kuasa Yesus yang saya itu selalu alami ketika Yesus ada di samping saya. Saudara, ini sangat dapat dipahami, dan singkatnya para murid itu tidak yakin, tidak tahu tentang masa depan mereka karena ketidakpastian yang akan mereka hadapi tanpa ada Yesus di samping mereka. Dan saya pikir keadaan ini sangat mirip dengan apa yang kita alami saat ini. Karena kita bisa merasa tidak yakin akan masa depan kita karena pandemi ini yang terus berlangsung lumayan lama sudahan. Dan banyak dari kita masih bertanya, Tuhan, di mana Engkau saat ini? Kenapa Engkau tidak turut campur tangan dengan cepat bagi kami? Oleh karena itu, saudara mungkin merasa khawatir, gak yakin apa yang akan terjadi di masa depan untuk masa depan kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menguatkan para muridnya, dan Yesus ingin menguatkan saudara hari ini, dan Dia menguatkan para murid dengan firman yang tertulis di dalam Yohanes 14 ini untuk menguatkan mereka. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yohanes 14 ayat 11-16. Dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu mintanya sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, dari sejak kejadian itu, Tuhan Yesus ingin supaya para murid tahu tujuan daripada keberangkatannya. Kenapa Dia kembali kepada Bapa? Bahwa lebih baik supaya Dia kembali kepada Bapa daripada Dia tetap tinggal di bumi bersama dengan mereka. Kenapa? Karena Yesus tidak pergi ke surga untuk meninggalkan mereka. Tetapi Dia pergi ke surga supaya Dia dapat tinggal bersama dengan kita selamanya, dengan memberikan kita Allah Roh Kudus. Jadi Yesus pada saat itu menguatkan para murid. Jangan khawatir, alasan kenapa aku kembali ke Bapa supaya aku dapat tinggal di dalam dirimu untuk selamanya, supaya aku dapat bersama dengan engkau sepanjang umur hidupmu. Aku akan menemani engkau di dalam masa-masa yang baik maupun di masa yang buruk, suka dan duka. Bagaimana caranya? Aku akan memberikan engkau Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu engkau, akan membantu para murid untuk membimbing mereka melalui ketakutan mereka dan kekhawatiran mereka akan masa depan. Dan Yesus juga mengatakan bahwa mereka akan terus menjadi efektif, bahkan sekalipun Dia tidak lagi bersama dengan mereka. Ingat, Yesus mengatakan hal ini. Engkau akan terus melakukan pekerjaan seperti yang aku lakukan. Saudara, jangan khawatir. Kita akan tetap menjadi efektif. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa melalui Sang Penolong, melalui Allah Roh Kudus, Roh Kudus akan membantu engkau dan membantu kita untuk melewati setiap permasalahan kita. Haleluya. Oleh karena itu, Dia mengirimkan kita Sang Penolong. Alasan kenapa Roh Kudus diberikan nama sebagai Sang Penolong, karena memang Dia ingin membantu kita, menolong kita untuk melewati setiap permasalahan kita. Tidak hanya untuk menyingkirkan permasalahan kita. Sekalipun kita tahu bahwa Roh Kudus juga dapat melakukan hal tersebut. Siapa dapat katakan amin? Roh Kudus telah diberikan kepada kita supaya saudara dan saya dapat tetap menjadi efektif.
untuk meyakinkan para murid bahwa mereka akan tetap bisa efektif. Sekalipun Yesus akan tidak lagi bersama dengan mereka. Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sangat menarik sekali di sini jemaat Tuhan, karena dia memberitakan kepada mereka, saudara, engkau tidak perlu khawatir, karena sekalipun aku pergi, saudara, engkau akan tetap efektif, engkau tetap akan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Siapa dapat katakan amin? Dengan kuasa Allah Roh Kudus, engkau akan terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang Yesus lakukan. Dan bahkan Yesus melanjutkan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wow, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saudara, Siti Harvest, berapa dari saudara setuju dengan saya? Ayat ini tidak hanya janji untuk para murid saja, tetapi juga janji bagi setiap kita. Ayat ini masih berlaku bagi kita. Bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya Yesus. Dan kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada itu dengan kuasa Allah Roh Kudus. Siapa dapat katakan amin? Haleluya. Tapi jemaat Tuhan, mari kita berpikir sejenak. Berapa dari saudara, ketika saudara membaca ayat ini, saudara agak bergumul untuk dapat memahami apa yang Yesus ingin katakan di sini. Kenapa? Karena seperti saya, kita bertumbuh, pandangan kita tentang pekerjaan yang Tuhan Yesus kutip di sini, di Yohanes 14, di dalam pikiran kita berpikir bahwa pekerjaan-pekerjaan ini itu termasuk dalam kategori mujizat, tanda-tanda yang luar biasa, tanda-tanda ajaib daripada Tuhan. Berapa dari saudara setuju dengan saya? Benar nggak? Ya, haleluya. Ketika saya bertumbuh, saya pikir bahwa pekerjaan yang Tuhan Yesus sebutkan di sini itu adalah masuk dalam kategori tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda ajaib yang lainnya. Dan saudara, kalau itu adalah satu-satunya gambaran yang kita ketahui atau kita bayangkan tentang pekerjaan yang kita akan lakukan, maka ini sangat susah bagi kita untuk kita percayai. Oke, jangan salah sangka ya saudara. Saya masih percaya akan adanya mujizat. Siapa dapat katakan amin? City Harvest Church, kita adalah gereja Pentakosta. Kita percaya bahwa mujizat itu untuk hari ini. Kita percaya bahwa mujizat itu yang terjadi dalam kisah para rasul itu masih belum selesai, belum berakhir, dan Roh Kudus masih bekerja di tengah-tengah kita, dan mujizat-mujizat, tanda-tanda itu akan tetap kita lihat bahkan di masa hidup kita. Siapa dapat katakan amin? Jadi jangan salah paham. Bahkan pada saat ini saya sendiri masih berdoa dan merindukan, berseru kepada Tuhan sepanjang waktu untuk ingin mengalami mujizat, tanda-tanda, keajaiban di dalam kehidupan saya, karena saya masih percaya di dalam mujizat Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi kalau saudara hanya memiliki pemikiran bahwa pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan atau apa yang Tuhan Yesus sebutkan di sini adalah mengacu kepada tanda-tanda dan mujizat, maka sangat susah bagi sekali untuk kita percaya. Kenapa? Karena sampai saat ini di kitab Yohanes, di dalam Yohanes 14, Yesus itu sudah melakukan banyak sekali tanda-tanda dan mujizat, seperti Yesus mengubah air menjadi anggur. Wow! Berapa dari saudara pernah mengubah air menjadi anggur? Kebanyakan dari kita mungkin pernah mengubah air dan menaruh sirup mawar dan kita membuatnya menjadi es bandung. Itu mujizat terbesar kita. Tetapi Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, dan dia juga mampu menerima tanda-tanda secara ajaib kondisi tentang perempuan Samaria, sehingga menyebabkan seluruh kota itu diselamatkan. Dan Tuhan Yesus juga sudah menyembuhkan orang yang cacat selama 38 tahun di kolam Bethesda. Dan salah satu mujizat yang terbesar, dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara, Tuhan Yesus itu tidak pernah panik ketika ada lockdown. Dia mampu untuk memberi dan mencukupi kertas toilet hanya dengan 5
kertas tisu dan 2 kantong nasi. Dia nggak perlu semua itu karena dia bisa memultiplikasikannya di dalam nama Yesus. Dan dia juga berjalan di atas air. Dia menyembuhkan orang yang buta. Dan salah satu mujizat terbesar, dia membangkitkan Lazarus dari kematian setelah 4 hari di kuburan. Katakan bersama dengan saya, wow. Dan kalau saudara dapat tuliskan di chat group, ya, tuliskan wow. Haleluya. Jadi ketika dia mengatakan ini kepada kita, bahwa kita akan melakukan apa yang dia kerjakan dan bahkan pekerjaan yang lebih besar dari ini, kita tidak dapat mempercayainya karena ini bukan mujizat yang biasa, tetapi mujizat yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, apa maksud Tuhan Yesus ketika dia memberitakan para murid bahwa mereka akan terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan? Dan bagaimana ayat ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Karena ini juga adalah janji bagi setiap orang yang percaya hari ini. Berapa dari saudara dapat katakan amin? Bahwa kita juga akan terus melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dan pekerjaan yang lebih besar dari itu juga akan kita lakukan di dalam nama Yesus. Haleluya. Ini adalah pertanyaan yang sangat relevan. Sekalipun kita di pandemi ini tidak dapat melakukan ibadah secara normal, yang mana kita sudah biasa, kita merasa terperangkap di sini. Kita merasa bahwa kita itu menjadi tidak efektif. Tetapi saudara, saya ingin saudara tahu bahkan saat ini dimanapun kita berada, dengan kuasa Allah Roh Kudus, saudara dan saya dapat masih tetap menjadi efektif di dalam nama Yesus. Siapa dapat katakan amin? Bahwa kita akan terus melakukan pekerjaannya. Dan pekerjaan yang lebih besar dari ini akan kita lakukan. Apa artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa pekerjaan yang kita lakukan akan kita lakukan dan pekerjaan yang lebih besar itu akan kita lakukan juga? Untuk dapat memahami hal ini, maka kita harus memahami fungsi dari pekerjaan yang dia maksud di sini dan tipe pekerjaannya yang sedang Yesus maksudkan di sini. Sekali lagi, untuk dapat memahami apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita harus memahami fungsi dari pekerjaan dan tipe pekerjaan yang sedang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat fungsinya atau peranannya. Sebelum Yohanes 14 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang 11, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau setidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara, di sini dia mengatakan kepada para murid bahwa mereka harus yakin akan siapa dia dan percaya bahwa dia adalah anak Tuhan, bahwa dia adalah Mesias. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, kalau aku nanti sudah meninggalkan kalian, jangan pernah ragu tentang siapa diriku. Sekalipun saat ini, engkau harus memutuskan dan percaya tentang identitas saya bahwa aku adalah anak Tuhan, bahwa aku adalah Mesias, bahwa aku adalah anak yang telah dipilih dan dikirim ke bumi ini untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Aku adalah Mesias. Kalian tidak boleh meragukan hal ini dan kalian harus percaya kepada aku. Dia mengatakan karena Allah Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Tetapi dia meneruskan, tetapi kalau misalkan susah untuk percaya tetap, paling tidak setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan yang sudah aku kerjakan. Nah, karena pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Di dalam Alkitab NIV dikatakan, kalian harus percaya kepada aku karena paling tidak apa yang bisa engkau kerjakan adalah percaya karena pekerjaan yang sudah aku lakukan di depanmu. Paling tidak percaya oleh karena bukti pekerjaan itu sendiri. Kenapa? Karena pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan itu menjadi saksi atas siapa diri Tuhan. Oleh karena itu dari ayat 11 kita tahu bahwa pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan itu memiliki sebuah fungsi, dan fungsinya dari pekerjaan itu adalah untuk menjadi saksi atas siapa Tuhan Yesus, supaya kita dapat percaya. Haleluya. Artinya,
pekerjaan yang dia lakukan memiliki sebuah fungsi atau peranan, yaitu untuk menjadi saksi atas siapa Yesus itu, supaya orang itu dapat percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, setelah itu dia melanjutkan di ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, ketika kita menaruh ayat 11 dan 12 ini bersama, maka koneksinya adalah Yesus mengatakan di ayat 11, percayalah kepadaku atas pekerjaanku, biarkanlah pekerjaan-pekerjaan itu menjadi bukti atas siapa diriku dan akan memimpinmu kepada iman. Dan dia melanjutkan di ayat 12, oleh karena itu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang bersaksi atas namaku dan memimpin orang untuk percaya kepada aku. Haleluya. Artinya pekerjaan yang akan kita terus lakukan, pekerjaan kita itu yang akan menjadi saksi bagi Kristus. Dan oleh karena itu membuat orang percaya kepada Kristus. Itu adalah fungsi pekerjaan yang harus kita lakukan. Sekalipun Tuhan Yesus itu meninggalkan para murid. Saudara, bukankah itu sangat luar biasa sekali? Bahwa pekerjaan yang akan kita lakukan dan pekerjaan yang akan kita terus lakukan, itu akan menjadi saksi bagi Kristus. Artinya, bukan hanya terkungkung di dalam pekerjaan yang sudah dilakukan oleh para murid. Berkhotbah, mengusir iblis, membuat mujizat, tidak. Bahkan ayat itu akan mengkonfirm ayat yang lain. Dan bahkan ada frase yang sama di dalam 12a, itu tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 25. Di dalam Yohanes 10 ayat 25 dikatakan, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Haleluya. Oleh karena itu, fungsi daripada pekerjaan di dalam Yohanes 10 ayat 25 itu sama dengan Yohanes 14 ayat 11 dan 12. Yesus berkata tentang hal yang sama, bahwa pekerjaanku itu memiliki fungsi dan fungsinya adalah untuk memberikan kesaksian tentang aku, supaya saudara dan saya dapat percaya di dalam nama Yesus. Mari kita berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, amin. Jadi kita paham saat ini fungsi daripada pekerjaan yang harus kita lakukan, bahwa kita akan terus bersaksi bagi Kristus, dan pekerjaan yang lebih besar dari ini akan kita lakukan. Pekerjaan yang kita lakukan itu akan menyebabkan orang percaya kepada Tuhan Yesus, karena itu menjadi saksi akan Yesus. Yang kedua adalah tipe pekerjaan seperti apa? Apakah itu hanya terbatas kepada tanda-tanda mujizat, khotbah, kesembuhan, atau pekerjaan apa? Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 12, ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang-barang siapa ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, kata pekerjaan di sini adalah kata dalam bahasa Yunani yaitu ergon. Dan menarik sekali bahwa ergon itu artinya adalah bisnis, lapangan pekerjaan, di mana orang itu diperlengkapi atau bekerja, yang dimana dia harus diperintahkan untuk bekerja. Jadi misalnya membuat bisnis, perusahaan, atau melakukan freelance, atau produk, atau ada di dalam industri kreatif, sesuatu yang dicapai dengan pekerjaan tangan kita, dengan seni, atau setiap industri, atau bahkan pikiran kita. Wow. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di sini itu bukan hanya terbatas kepada mujizat atau keajaiban tanda-tanda. Saudara, kalau pekerjaan kita, kategori pekerjaan yang dapat diterapkan dengan ayat ini hanya mujizat, tanda-tanda, dan kesembuhan, maka hanya sekelompok orang yang dapat melakukannya. Mungkin bagi saudara berpikir, oh itu bukan bagi saya, itu bagi pengerja penuh waktu, atau bagi para pastor, atau bagi 5 jabatan yang ada di dalam Alkitab, atau mungkin kita harus menjadi nabi, penginjil, rasul, pengajar Alkitab,
supaya saudara dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar ini. Saudara, ketika saudara mulai melihat bahwa kata pekerjaan-pekerjaan ini tidak hanya terbatas hanya kepada tanda-tanda mujizat, tetapi sebenarnya mengacu kepada pekerjaan kita. Pekerjaan kita lakukan di marketplace, di masyarakat, di perekonomian kita. Di sini Yesus memberitakan kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, ya, kita berbicara tentang tanda-tanda dan mujizat. Dan kita harus merindukan hal itu terjadi. Kita harus berdoa supaya Tuhan juga melakukan mujizat melalui diri kita. Karena melalui hal ini, itu akan menyaksikan Yesus Kristus. Siapa dapat katakan amin? Tetapi di sini Tuhan Yesus juga memberitakan kepada kita bahwa dengan kuasa daripada Allah Roh Kudus, semua pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan juga dapat menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Artinya, ketika dia berbicara kepada para murid, tidak hanya kepada para murid, 12 murid, tetapi dia berbicara kepada semua para muridnya, setiap kita, semua daripada kita. Ayat ini berlaku bagi kita, bahwa dengan kuasa daripada Allah Roh Kudus, kita sekarang dapat melakukan seperti apa yang Rasul-Rasul juga telah lakukan. Artinya apa? Sekalipun kita tidak berdoa bagi orang yang sakit, sekalipun mungkin kita tidak mengusir iblis, sekalipun mungkin kita tidak melakukan tanda-tanda dan mujizat tengah-tengah kita, meskipun kita harus menginginkannya, tetapi saya ingin saudara tahu, karena Allah Roh Kudus telah diberikan kepada setiap kita, maka setiap pekerjaan yang kita lakukan saat ini, pekerjaan kita lakukan di lapangan pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, itu sama pentingnya dan relevan dan memiliki kuasa untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Wow, haleluya. Dia berbicara tentang saudara. Haleluya. Bagi kita yang sedang melihat ibadah saat ini, saudara, pekerjaan itu melampaui atau meliputi segala pekerjaan yang kita lakukan di dalam lapangan pekerjaan kita ataupun di dalam pelayanan kita, di dalam marketplace, termasuk pekerjaan kita. Jadi kalau kita melakukan hal yang benar dan bertanggung jawab, ketika kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, ketika kita melakukan setiap pekerjaan kita, tugas-tugas kita di marketplace dengan baik, maka itu akan menjadi saksi bagi Kristus. Termasuk saudara yang masih mahasiswa atau murid di sini. Kalau saudara belajar, saudara bertanggung jawab dengan PR-PR saudara, hal-hal yang saudara kerjakan, pekerjaan yang saudara lakukan, itu akan menjadi saksi bagi Kristus. Sikap saudara kepada pekerjaan saudara itu akan menjadi saksi di dalam gereja, di dalam pekerjaan kita. Hal yang sederhana seperti menata kursi, sampai konseling, berkhotbah, atau bahkan mengusir iblis. Dan bagi saudara para guru, menyelesaikan soal-soal fisika, kreatif, menari, menyanyi, atau bahkan drama, atau bahkan pekerjaan yang rutin, mengirimkan makanan, atau menyetir. Semua pekerjaan ini, ketika kita melakukannya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dengan kuasa daripada Allah Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, kalau kita melakukannya bagi Tuhan, maka ada kuasa untuk menjadi saksi dan memimpin orang lain datang kepada Kristus. Wow, mari kita berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling meriah hari ini. Tuhan Yesus berkata, Dia akan mengirimkan kepada kita Allah Roh Kudus untuk menolong kita. Dan inilah apa yang terjadi. Ketika saya berpergian dengan Pastor Kong, ketika dia pergi ke ladang misi yang berbeda-beda di negara yang berbeda-beda mengkhotbahkan Injil. Pada masa-masa itu, tidak hanya pastor akan menjadi orang yang berkhotbah di mimbar, tapi seringkali kita akan mengirimkan tim kita, anggota jemaat kita akan pergi ke ladang misi, di mana kita melakukan pekerjaan misi kita, dan saudara tebak, hampir sepanjang waktu ketika saya berbicara kepada pastor yang tuan rumahnya setelah ladang misi selesai, seringkali tuan rumah akan mengatakan ini. Dan saya mendapatkan jawaban yang sama. Dia akan mengatakan kepada saya, tidak hanya kita diberkati oleh khotbah yang disampaikan di mimbar dengan pujian penyembahan oleh mereka yang ada di mimbar, melayani di mimbar, tetapi mereka juga mengatakan bahwa pada saat yang bersamaan kita juga mendapatkan dampak dari timmu. Bagaimana
jemaat biasa di City Harvest Church akan pergi dan sangat disiplin dan melayani tanpa syarat dengan penuh kerendahan hati. Mereka akan datang ke ladang misi dengan cepat. Mereka mengatur kursi dengan rapi, dengan formasi militer, dan mereka menunjukkan sikap yang luar biasa, dan mereka mau menolong apapun yang terjadi. Mereka terus tersenyum. Mereka selalu siap untuk menolong dan melayani. Tuan rumah biasanya akan bilang, semua gereja kita itu sangat terkena dampak oleh anggota timmu. Kenapa? Karena hal yang sederhana, kalau kita melakukannya bagi Tuhan dan dengan baik, karena kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita, maka itu akan menjadi saksi bagi Kristus Yesus, dan itu akan membimbing orang lain untuk datang kepada Yesus. Itulah kuasa daripada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, membantu kita untuk menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kita berada, sebagai murid Yesus, di marketplace, atau bahkan di pelayanan kita. Ya, saya berbicara tentang saudara. Dan saudara, dengan kuasa daripada Roh Kudus saat ini, bukan hanya 12 murid, tidak hanya 12 para rasul yang ada di sini, tetapi setiap orang itu dapat menjadi saksi yang efektif bagi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bukan hanya bagi para murid, tapi bagi setiap kita. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita tahu Dr. Demar mengatakan ini. Ujung bumi bukan hanya lokasi geografi, tetapi setiap level strata daripada status di masyarakat. Artinya kita akan menjadi saksi di setiap level yang ada di dalam masyarakat kita. Di dalam pekerjaan kita, itu akan menjadi saksi bagi Yesus Kristus dan akan memimpin orang untuk menerima Yesus. Di tengah pandemi kita masih bisa menjadi efektif. Bagaimana dengan fokus terhadap apa yang kita lakukan dan terus melakukannya bagi Tuhan, dan terus tetap positif dan terus tetap percaya dengan sikap hidup yang benar. Kalau kita melakukannya bagi Tuhan, maka Tuhan dengan kuasa Allah Roh Kudus dapat menciptakan kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi bagi Tuhan dan membagikan Injil kepada rekan kerja kita, teman sekolah kita, anggota keluarga kita. Ketika mereka melihat kita di tengah-tengah pandemi ini, tetap bersukacita, tetap konsisten, tetap konstan, tetap bertanggung jawab, dan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Saudara, sikap kita, pekerjaan kita diperlengkapi oleh Roh Kudus itu akan menjadi saksi bagi Kristus. Dan Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Gereja City Harvest, ketika saya ingin mengakhiri ibadah ini, mari kita berikan Tuhan tepuk tangan yang paling meriah dulu. Saya nggak tahu dengan saudara, tetapi saya harap firman Tuhan hari ini akan menginspirasi kehidupan saudara, menguatkan saudara, untuk tahu bahwa saudara tetap bisa efektif sekalipun kita itu masih dalam keadaan terbatas. Kenapa? Pertimbangkan bagaimana gereja mula-mula itu terus bertumbuh dan tetap menjadi efektif. Gereja mula-mula di Kisah Para Rasul itu terus bertumbuh dan tetap efektif dalam mengabarkan Injil, konsisten dengan misi, terlepas daripada penganiayaan, ancaman, dan keterbatasan yang mereka alami. Ketika mereka merasa terbatas, mereka menyadari bahwa gereja itu tidak hanya dibatasi oleh bangunan atau pertemuan besar, tidak hanya mengenai masalah hari Sabtu dan Minggu datang bersatu bersama di bangunan untuk menyembah Tuhan bersama. Tidak. Gereja tidak hanya berbicara mengenai hal itu, tetapi mereka memahami bahwa di tengah-tengah batasan dan larangan yang mereka alami, mereka menyadari bahwa mereka harus menjadi gereja itu sendiri. Gereja City Harvest, kita adalah gereja. Saudara di rumah, saudara itu adalah gereja, di marketplace dan dimanapun saudara berada. Dan di situasi yang kita alami saat ini, kita masih tetap dapat menjadi efektif sebagai jemaat Tuhan. Seperti
Gereja mula-mula bagaimana caranya melalui pekerjaan kita, melalui kesaksian hidup kita di marketplace, untuk hal-hal yang kita lakukan. Kita akan terus menjadi saksi bagi Kristus sekalipun kita tidak berkumpul di pertemuan besar seperti yang kita lakukan. Tetapi kita dapat tetap setia kepada Injil. Kita dapat setia kepada misi atau menjadi saksi bagi Kristus kemanapun kita berada. Oh jemaat Tuhan. Dan itu terjadi. Karena di dalam Kisah 4, saya ingin saudara membaca ini. Ketika Petrus dan Yohanes dilepaskan, ketika jemaat itu mengalami masa-masa sukar, dan mereka itu dikritik, dan mereka mengalami banyak sekali batasan-batasan. Ketika Petrus dan Yohanes itu dilepaskan, mereka mulai berdoa. Kisah Pasal Rasul 4 ayat 29-31 dikatakan, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Ayat 31. "Dan ketika mereka sedang berdosa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Wah, lihatlah ini. Apa bukti setelah doa itu dan pemenuhan daripada Roh Kudus atas setiap mereka adalah setiap orang mereka berani memberitakan firman Allah. Tidak hanya para rasul, semuanya. Dari yang paling tua sampai paling muda, semua orang. Jemaat Tuhan dan para pekerja penuh waktu, semuanya, bukan hanya para rasul yang membuat perbedaan atau melakukan tanda dan mujizat. Yang mana itu juga penting, dan salah satu alasan kenapa gereja itu terus bertumbuh dan berkembang. Kita membutuhkannya. Ya, bahkan setelah ini saudara harus bergabung dengan prayer spirit kita untuk mengalami mujizat-mujizat kebesaran Tuhan. Tetapi di keadaan ini saudara dapat lihat bahwa semua orang melakukan sesuatu di dalam kapasitas mereka untuk menjadi berkat. Dan di dalam proses itu menjadi saksi akan kasih Kristus bagi kota tersebut. Wow, dengan kuasa Allah Roh Kudus. Mereka tetap menjadi efektif sekalipun mereka seharusnya tidak efektif karena keadaan mereka. Tapi mereka terus menjadi saksi bagi Kristus. Lihatlah di sini bagaimana mereka secara efektif menjadi saksi Kristus. Kita lihat di dalam Kisah 4 ayat 32-35. Dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Ketika orang-orang itu melihat, masyarakat itu melihat bahwa gereja ini dikritik, diancam, dianiaya, mereka berpikir bahwa orang-orang percaya ini mereka akan mengalami depresi. Mereka akan terpisah-pisah, tetapi tidak. Hal yang sebaliknya terjadi. Mereka melihat orang-orang ini tetap bersuka cita. Sukacita dan kebahagiaan itu berbeda. Sukacita itu dari dalam hati kita, tapi kebahagiaan itu tergantung dari luar. Jadi mereka tetap bersuka cita di tengah-tengah ketidakbahagiaan mereka. Mereka tetap saling mengasihi. Mereka tetap bersatu satu dengan yang lainnya. Mereka melihat bagaimana kumpulan orang percaya ini sehati dan sejiwa. Dan mereka kagum. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dan kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Di tengah-tengah kesulitan, sangat dipahami bahwa setiap orang harus menjaga kepunyaan mereka sendiri. Mereka harusnya memelihara kehidupan mereka sendiri, tetapi tidak. Mereka kaget karena mereka melihat gereja tidak ada yang mengatakan bahwa kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Gereja itu menjadi orang yang penuh dengan pengorbanan, bukan menjadi orang yang selfish, tetapi bukannya berpusat kepada diri sendiri atau memelihara diri sendiri, tetapi gereja itu penuh dengan pengorbanan. Mereka tidak egois. Ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Para rasul, para orang yang bekerja, staf gereja, mereka terus menjadi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam tanda-tanda dan mujizat. Sekalipun ada batasan-batasan, pelayanan terus berlanjut.
Ibadah online terus berlanjut. Pendalaman Alkitab online terus berlangsung. Komsel terus berlangsung. Kunjungan hanya 2 orang pada satu waktu itu terus berlanjut. Khotbah, kesembuhan bagi orang sakit. Berdoa bagi mereka yang membutuhkan. Memberikan bantuan kepada orang miskin, itu terus kita lanjutkan. Pelayanan terus berlangsung. Kesembuhan, mujizat terus berlangsung. Ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki-kaki rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, saat ini tidak hanya para rasul atau para staf gereja yang melakukan yang menjadi saksi bagi Kristus, tapi semua orang menjadi saksi bagi Kristus dengan memberikan harta kekayaan mereka untuk dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Karena mereka semuanya melakukan bagian mereka sepenuh hati mereka, bagi mereka yang ada di dalam pelayanan dan di dalam masyarakat, di dalam marketplace, di dalam pekerjaan mereka, itu diurapi dengan Roh Kudus, menjadi saksi bagi Kristus. Dan akhirnya gereja bertumbuh. Kenapa? Karena banyak sekali yang mengenal Kristus karena mereka kagum dengan kumpulan orang percaya ini. Yang dianiaya, diancam, dikritik. Namun mereka tetap bersukacita, penuh dengan kasih, peduli, dan memberi, berkuasa, dengan tanda-tanda dan mujizat, setia kepada Injil, berani untuk mengkhotbahkannya, dan mengabarkan kasih Kristus kepada orang banyak, dan melihat orang Kristen seperti ini, seperti Petrus dan Yohanes. Mereka juga berpikir ini tentang gereja, karena di dalam Kisah 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Gereja City Harvest, sekalipun kita itu ada di rumah saja, kita memiliki keterbatasan, tidak berarti kita tidak bisa menjadi efektif. Saudara adalah gereja. Melalui pekerjaan saudara di marketplace, melalui kesaksian saudara dimanapun saudara berada, Tuhan telah menguatkan saudara, memperlengkapi saudara untuk menunjukkan kasih Kristus, untuk menjadi kesaksian bagi Yesus. Gereja City Harvest, saudara dapat menjadi tetap efektif, sekalipun kita tidak dapat berkumpul di gereja. Dengan kuasa Allah Roh Kudus dan firman Tuhan, saudara dan saya akan bangkit lagi. Dimanapun saudara berada, di dalam pekerjaan saudara, atau bahkan di tengah-tengah keterbatasan saudara, saudara masih dapat menjadi saksi Kristus di dalam sikap hidup saudara. Mungkin pekerjaan saudara kurang bagus. Mungkin pekerjaan saudara itu membuat saudara capek, tapi saudara dapat masih menjadi saksi di dalam sikap hidup saudara. Saudara tetap menjadi positif. Dengan kuasa Allah Roh Kudus saya berdoa bahwa saudara akan tetap menjadi efektif. Dan melalui kesaksian hidup saudara, orang-orang itu akan menjadi kagum dan heran karena mereka melihat Tuhan Yesus di dalam hidup saudara. Kiranya kehidupan kita, pekerjaan kita menjadi saksi bagi Kristus, seperti yang telah kita baca di sini, terutama di tengah-tengah masa pandemi penuh ketidakpastian seperti ini. Dan setiap orang yang percaya katakan amin. Oh, Gereja City Harvest, kalau sudah percaya, mari kita berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Gereja City Harvest, saya ingin berdoa bagi saudara, karena saya ingin percaya kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah ketidakpastian seperti ini, sekalipun kita merasa bahwa kita mengalami keterbatasan, tetapi Tuhan sedang berbicara kepada saudara saat ini, saudara dapat masih tetap menjadi efektif bagi Tuhan. Saudara dapat menjadi saksi bagi Kristus di dalam setiap hal yang saudara lakukan saat ini. Dengan sedikit yang bisa saudara lakukan, dengan kuasa daripada Roh Kudus, saudara dapat tetap melakukannya bagi kemuliaan Kristus. Dan saya dapat bersaksi bagi saudara, usaha kecil, seperti yang Pastor Aileen katakan, saudara dapat memiliki hasil yang optimum. Dan saya ingin berdoa bahwa Roh Kudus akan memperlengkapi saudara, turun atas engkau, membakar engkau sekali lagi, memberikan pengharapan sekali lagi, bahwa masih ada tujuan di depanmu,
masih ada hal yang harus dikerjakan bagi engkau. Hari ini mari kita izinkan Roh Kudus bekerja dan membakar hati kita lagi. Siapa dapat katakan amin? Holy Spirit, Allah Roh Kudus datang lagi. Penuhi aku dengan keberanian, penuhi aku dengan kehidupan, penuhi aku dengan kehidupan Zoe itu sekali lagi Tuhan. Berikanlah aku inspirasi dan motivasi Tuhan, tidak hanya secara emosional Tuhan, tetapi di dalam rohku Tuhan, supaya aku dapat tetap menjadi efektif. Gereja City Harvest kita dapat menjadi efektif sekalipun kita tidak dapat bertemu bersama di dalam pertemuan besar seperti yang biasanya kita lakukan, tapi mari kita tetap menjadi efektif dimanapun kita berada. Menjadi saksi bagi Kristus satu demi satu. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita mulai berdoa. Dan mari kita nyanyikan lagu ini. Strongholds are still being loosed. And God, we believe it. Yes, we can see it. Wonders are still what you do. Bodies are still being raised. Amen. Giants are still being slain. Come on, you gotta believe it. And God, we believe it. Yes, we can see that wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. 'Cause we need a move. Come on, let's lift up our hands. We need Sing a that move. again. We need a move of God. We need a move. Yes, we do. We need a move. Miracles, miracles happen when you move. Healing is coming in this room. In your room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Oh, miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. This is a move. This is a move. Hallelujah, Jesus. This is a move. Come on, cry out to the Holy Spirit. This is a move. This is a move of God. This is a move. One more time. This is a move. Move in our midst, Jesus. This is a move. Move in our life, Jesus. This is a move. Hallelujah. This is a Come on, sing miracles happen. And miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. One last time. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. This is a move. And this is a move. This is a move. This is a move. Hallelujah. City Harvest Church. Haleluya. Gereja City Harvest, dimanapun saudara berada, saya ingin berdoa. Mungkin ada saudara yang merasa terbatas, saudara merasa terperangkap, saudara nggak tahu gimana harus melangkah ke depan atau mundur ke belakang. Karena tidak ada kepastian. Mungkin ada yang kehilangan tujuan hidup karena gangguan saat ini. Mungkin ada yang merasa tidak bersukacita lagi karena pandemi ini.
terlalu berkepanjangan, seakan tidak ada akhirnya. Dan saudara merasa capek. Saudara merasa tidak ada lagi pengharapan. Saya capek bergumul setiap hari, tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Gereja City Harvest, mari kita hentikan perasaan ini. Hari ini dengan kuasa Allah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu akan dicurahkan. Saudara akan menerima mimpi yang baru, visi yang baru, kekuatan yang baru, rejuvenasi, revival di dalam tubuh jiwa roh kita. Karena Tuhan masih ingin saudara melakukan pekerjaan yang efektif dimanapun saudara berada. Dia ingin saudara ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Saudara ada di tempat itu, waktu yang tepat. Dia tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi kalau dia tidak memiliki tujuan. Oleh karena itu, Gereja City Harvest, izinkan Allah Roh Kudus untuk datang, dipenuhi dengan Allah Roh Kudus, supaya saudara dapat menjadi berani lagi, supaya saudara dapat bangkit lagi, supaya saudara dapat berdiri lagi, supaya saudara dapat bangkit dan menghadapi tantangan hidup saudara sekali lagi, sekali sehari. Sebelum saudara mengetahuinya, hari demi hari, malam demi malam, saudara akan sampai kepada tujuan saudara. Saudara akan mengatasi setiap permasalahan saudara dengan Tuhan Yesus. Kalau itu adalah saudara, saya ingin saudara angkat tangan saudara, karena saudara membutuhkan kuasa Roh Kudus, kuasa Yesus. Dan katakan bersama dengan saya, Allah Roh Kudus datanglah, Allah Roh Kudus datanglah. Allah Roh Kudus datanglah. Allah Roh Kudus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, dimanapun mereka berada. Allah Roh Kudus datang atas mereka saat ini. Masuklah di dalam ruangan-ruangan mereka, dalam hati mereka, dan Bapa, singkirkan setiap kegelapan, singkirkan setiap depresi, singkirkan setiap kenegativitasan. Berikan mereka hidup, berikan mereka pengharapan, berikan mereka minyak yang baru, berikan mereka kuasa daripada Allah Roh Kudus. Oh Yesus, bakar mereka seperti api-Mu. Blow like the wind. Come Holy Spirit, we welcome you in. Burn like fire. Blow like the wind. Come Holy Spirit, we welcome you in. Burn like a fire. Come on, sing it. Blow like the wind. Let's invite the Holy Spirit. We welcome you in. Burn like a fire. Blow like the wind. Come Holy Spirit, we welcome you in. Burn like a fire. Blow like the wind. Come Holy Spirit, we welcome you in. Burn like a fire. Hallelujah. Blow like the wind. Come Holy Spirit, we welcome you in. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome. Haleluya. Allah Roh Kudus, kami mengundang-Mu Tuhan untuk masuk di dalam bisnis kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, pekerjaan kami, pelayanan kami, gereja kami. Segarkan kami Tuhan, perbarui kami Tuhan, segarkan kami sekalipun kami ada di tengah-tengah pandemi Tuhan, kami dapat tetap efektif Tuhan, melakukan panggilan-Mu Tuhan, tetap setia di dalam misi kami Tuhan, konsisten di dalam visi kami Tuhan untuk menjalankan, mengabarkan Injil-Mu Tuhan, mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Kami berdoa biarkanlah hari ini akan menjadi hari di mana ada kebangunan rohani, pembaharuan, pemutarbalikan di dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap orang yang percaya katakan amin. Katakan, kalau saudara percaya, berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Sekali lagi, yang terakhir. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. 'Cause we need a move. Make it your prayer. We need a move. We need a move of God. 'Cause we need a move. And we need a move. Hallelujah, Jesus. Haleluya Yesus. Ya, Gereja City Harvest, bertepuk tanganlah, bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya, haleluya. Amin, amin.
Amin. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya harap saudara diberkati, diinspirasi oleh kuasa Roh Kudus. Sekalipun kita sedang melewati masa-masa yang sukar, kita dapat tetap menjadi efektif di dalam pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Dan kita berdoa untuk Allah Roh Kudus untuk memperlengkapi kita melewati setiap hal itu. Kita dapat terus menjadi saksi bagi Kristus dan tetap jadi efektif dimanapun kita berada. Gereja City Harvest, mari kita terus penuh dengan pengharapan positif. Tuhan memberkati, dan saya tahu bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaan yang baru di tengah-tengahmu pada saat ini, terutama minggu ini. Dan setiap orang katakan amin. Tuhan memberkati dan selamat bermalam minggu.